Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis itu sudah lama ya curiga bahwa pabrikan motor Honda itu nggak pernah melakukan yang namanya pengecekan kualitas, pengecekan pengerjaan barang motornya, pengecekan part-partnya, pengecekan finishing produknya, apakah sudah dibaut dengan rapat atau tidak gitu ya. Dan ini juga termasuk dengan pengecekan barang yang diterima dari vendor lain. Jadi penulis itu pernah lihat ada karya ilmiah, tugas akhir dari kerja praktek di Honda yang menunjukkan dari mana saja Honda itu, Astra Honda Motor, dari mana saja dapat barang spare partnya. Dan ternyata ada lebih dari 3.000 perusahaan ya yang jadi kontribusi spare part yang dipakai oleh Honda. Jadi nggak sedikit perusahaannya. Penulis curiga Honda itu nggak melakukan pengecekan itu mungkin pertama kali ketika ada kasus karatan pada Honda CB 150R. Jadi ini yang versi pertama ya. Penulis waktu itu mungkin belum ngeblok ya. Jadi ada ditemukan karat ya. Terus kalau nggak salah ada postingan ya, nanti akan dilakukan pengecekan dari yang buat rangkanya, karena ternyata yang buat rangka ini bukan dari Honda. Entah sekarang masih begitu atau enggak untuk yang selain ESAF ya, karena kalau ESAF itu dibuat Honda sendiri mestinya. Tapi pada saat itu ditemukan kasus karatan ya, enggak semua, ada beberapa. Tapi yang jelas dari beritanya yang penulis tangkap itu adalah kesalahan dari pihak ketiga yang bertugas membuat rangkanya. Nah, yang jadi masalah adalah mengapa kok sampai lolos gitu loh. Apa dari pabrikannya tidak melakukan pengecekan? Terus kemudian ya banyak kasus ya, termasuk yang akhir PCX 160 itu masalahnya seal kulannya rembes ya. Walau mungkin itu bisa karena kulannya Honda yang dipakai Honda itu kualitasnya di bawah standar, tapi ada juga yang menunjukkan bahwa kualitas dari sealnya sendiri itu di bawah standar. Jadi kualitas sealnya sangat buruk sekali. Nah, ini jadi aneh ya. Jadi aneh karena loh, kok bisa barang cacat kok sampai lolos? Kok bisa kelolosan? Berarti kan artinya dari Hondanya sendiri nggak ada yang mengawasi kualitas barang yang dibeli mereka. Ini sesuatu yang aneh. Satu. Terus yang nomor dua, iyalah
anggap aja kelolosan. Nah dari yang masang itu, masa ya nggak bisa lihat? Kalau dibilang karyawannya kurang bayaran, rasanya banyak yang protes karena katanya karyawan Astra Honda Motor itu kesejahteraannya termasuk lebih tinggi daripada yang lain. Kalau dibilang kurang kemampuan, entah ya, karena katanya kerja di Astra Honda Motor itu banyak juga yang dari kenalan, dari saudara, dari macam-macam, yang katanya karyawannya sendiri nggak begitu peduli ya dengan kualitas hasil kerjaannya, karena dia nggak bakal mungkin dipecat gitu. Kesan yang penulis tangkap seperti itu kalau dari cerita-cerita yang ada. Jadi mau karyawannya kerjaannya ngawur banget gitu, mereka masih tetap bakal aman ya, nggak bakal ada resiko dipecat sama sekali. Ngeri juga ya kalau kita itu beli motor dari pabrikan yang karyawannya punya perilaku seperti itu. Penulis awalnya kepikiran ya bahwa ini mungkin hanya dari Astranya saja, dari versi Indonesia dari Honda. Terus kepikiran, ini mungkin ya khusus untuk Astra Honda Motor saja gitu ya. Jadi pengecekan barangnya dari produk Honda Motor itu kan sangat buruk sekali ya. Dari finishing saja bisa ada masalah macam-macam. Penulis di beberapa hari terakhir dengar kengerian, Mbak, ya, bahkan ada yang sampai baut puli belakang itu lepas di motor umur 200 km. Nah ini kan aneh ya, karena ya harusnya masang puli belakang kan harus pakai alat kan ya, pakai yang otomatis gitu, yang gitu ya. Jadi mestinya kan wis pasti rapet kok bisa nggak rapat gitu, gimana? Ada yang bagian pijakan kaki PCX 150 gitu ya, ternyata menceng, nggak pas. Problemnya itu banyak yang karena pengerjaannya yang kurang baik gitu. Kayak kasus gelodakan di motor Honda CB atau CBR 150. Itu juga ada yang gara-gara baut di dalam mesinnya kurang rapet, baut pengikat noken asnya atau apalah gitu ya, itu ternyata kendor. Terus juga ada kasus rembes ya di CBR 250 RR. Ya kalau kita telusuri contoh-contoh kasus yang terjadi karena finishing produk, pengerjaan produk, cara merangkai produk yang nggak bener itu banyak sekali ya. Mungkin ada yang ringan-ringan seperti misalnya baut bodi kurang kencang, ringan itu. Tapi kan bisa berat juga kalau sudah di dalamnya mesin. Dalamnya mesin ya siapa yang bisa cek ya? Masa ya beli motor baru diprotoli semua terus dicek lagi, dirangkai lagi mulai dari awal, kan itu kacau itu. Jadi dari kualitas pengerjaannya buruk, dari kualitas pengecekannya juga buruk. Ya penulis pikir itu terjadi cuma di Astra Honda Motor ya. Tapi terus kemudian muncul berita soal Daihatsu.
Dari Daihatsu ini, kasus Daihatsu ini ternyata banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang menurut penelitiannya dilakukan tanpa sepengetahuan manajernya, atau karena manajernya itu bukan orang yang mampu untuk mengetahui tugas dari anak buahnya. Jadi yang jadi manajer itu orang yang nggak mampu. Yang jadi manajer itu orang yang nggak punya kemampuan. Terus gampangannya wong goblok jadi manajer. Seperti itu. Dan parahnya itu berlaku terus lama. Mulai tahun berapa itu? Yang terdeteksi itu mulai 1989 kalau nggak salah. Nah itu sudah bisa dibilang puluhan tahun itu. Puluhan tahun terjadi seperti itu. Manajernya nggak ada yang becus ya. Anak buahnya nakalan semua. Kalau terjadi misalnya selama 5 tahun terakhir gitu ya, itu masih termasuk ya lumrah lah ya. Tapi ini puluhan tahun ya. Puluhan tahun yang tentunya manajer pasti sudah ganti. Yang jadi anak buahnya juga nggak mungkin lah terusan masuk sampai 40 tahun gitu ya. Berapa? 89. Sembuh, malas ngitung. Terjadi seperti itu terus ya. Dan nggak ada yang tahu. Padahal dari karyawannya itu mencurangi hasil ujinya ya. Membuat hasil ujinya seakan-akan lulus padahal enggak. Terus penulis pun lihat yang kasus-kasus skandal-skandal yang melanda Jepang yang lain. Jadi yang dialami Daihatsu itu merupakan skandal yang sangat memalukan karena terjadi bertahun-tahun. Dari pemerintahnya nggak ngerti, dari pabrikan atasannya juga nggak ngerti. Jadi Daihatsu itu kan bawahnya Toyota, tapi Toyotanya nggak ngerti itu terjadi. Daihatsu itu tentunya punya sertifikasi, punya ISO. Kok bisa lembaga ISO-nya nggak ngerti? Karena yang dilakukan itu jelas pelanggaran dari standar ISO. Semua kan terdokumentasi. Kalau ada yang janggal pada dokumentasinya, cara pelaksanaannya, ya pasti akan ketemu kan. Tapi kenapa kok tidak ada temuan, tidak ada problem di saat sertifikasi? Ini juga berlaku ke semua lembaga sertifikasi ISO yang ada di Jepang. Karena ada ya contoh kasus di mana sertifikasi ISO dari industri otomotif dicabut. Contohnya adalah sertifikasi ISO dari Nissan motor Jepang ya. Merek Nissan yang di Jepang itu sertifikasinya dicabut, sertifikasi ISO-nya dicabut karena ditemukan pelanggaran ya. Nah, mengapa Daihatsu yang sudah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun kok tetap nggak ketemu, kok masih saja bisa melakukan kecurangan-kecurangan hingga bahkan di produk 2023. Mungkin
akan terkesan ringan ya kalau masalah tersebut hanya terjadi di sedikit merek. Tapi yang masalah adalah banyak merek yang terkena. Nah, kalau di Daihatsu itu masalahnya adalah karena dari bawahan mencurangi hasil penelitiannya ya. Wis anggap saja dari atasannya nggak ngerti. Tapi kenapa kok dari yang lain-lain tidak nemu, misalnya dari bagian negaranya kan, misalnya kalau ada uji keselamatan yang dicurangi, maka dari lembaga negaranya yang bertugas mengatur keselamatan, mengatur standar produksi kan harusnya bisa mendeteksi kan. Kenapa bisa lolos juga? Itu satu ya. Jadi yang masalah itu bukan hanya di Daihatsu, tapi juga di negaranya, di lain-lain. Ini kita masih cuma ngomong uji keselamatan Daihatsu. Contoh yang lain adalah dari Kobe Steel. Jadi Kobe Steel ini lebih lebih mengerikan lagi karena dari pabrikannya, dari produsennya itu mencurangi hasilnya. Jadi harusnya logam yang digunakan itu tidak sesuai standar ya, tapi diklaim sebagai sesuai standar. Nah, yang kena ini lebih banyak lagi. Ada Subaru, ada Toyota, ada Honda mobil ya. Jadi merek-merek mobil terkenal, mungkin bahkan ada yang di Korea juga, itu ketipu sama Kobe Steel ini. Nah, yang aneh ya, mengapa kok taunya belakangan? Mengapa kok tidak tahu pada waktu awal-awal? Apakah memang karyawannya itu nggak punya pengetahuan sama sekali soal kualitas logam yang dipergunakan untuk pembuatan rangka macam-macam? Itu kan aneh ya. Tapi jelas bahwa dari baik Toyota, dari Honda, dari ya pabrik-pabrik lain ya, Mazda, Subaru, itu mereka tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang mereka beli. Mereka tidak melakukan verifikasi kualitas. Nah, ini sesuatu yang janggal sekali ya. Karena ya untuk bisa ikut standar ISO, memverifikasi kualitas barang yang dibeli itu merupakan hal yang wajib dilakukan. Tapi mengapa kok bisa kebobolan? Toyota, Honda bisa kebobolan barang yang tidak berkualitas. Kasus yang terkenal juga adalah Takata airbag. Jadi sesuatu yang aneh ya. Takata airbag itu adalah produk dari pabrikan lain, bukan buatan Honda sendiri ya. Yang terjadi adalah konsumen jadi korban ya. Terus beberapa konsumen jadi korban, akhirnya dilakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa airbagnya itu bermasalah. Dan anehnya, hal ini tidak ditemukan pada pengujian internal mereka, kalau pengujian internalnya dilakukan. Padahal kan ya, kita bisa lihat contohnya dari Daihatsu. Uji tabrakan itu dilakukan secara internal juga. Nah, mengapa Takata airbag bermasalah itu baru diketahui ketika kendaraannya ada di konsumen? Mengapa pada saat pengujian internal pabrikan tidak ditemukan? Kan ini jelas ada sesuatu yang janggal sekali.
Padahal barang jelas-jelas bermasalah, ledakannya membahayakan keselamatan. Tapi kok tidak terdeteksi sama sekali, dan itu selama bertahun-tahun. Dan Takata Airbag sendiri mengeluarkan revisi ya, yang ternyata kemudian diketahui oh revisinya juga bermasalah, Jadi beberapa tahun revisi, semua revisinya nggak ada yang bener. Jadi kayaknya setiap tahun selalu ada saja berita soal recall Takata Airbag gitu ya. Padahal recall Takata Airbag sudah mulai sejak lama, tapi selalu ada saja yang baru, karena ternyata revisi yang dipakai itu, barang revisinya ternyata bermasalah juga. Dan anehnya mengapa pabrikan itu sudah tahu produknya Takata itu jelek, mengapa kok masih ngeyel tetap pakai produknya punya Takata? Jelas ada apa-apa ya, jelas ada sesuatu yang aneh, janggal sekali, karena kok produknya bermasalah, menghasilkan recall ribuan atau bahkan ratusan ribu kendaraan mobil, itu masih tetap dipakai mereknya itu. Revisi ada ya, masih tetap dipakai juga revisinya. Jelas ada sesuatu yang luar biasa janggal ya. Juga ada kasus yang kurang terkenal, pompa bensin Denso yang ternyata bermasalah. Nah, mengapa kok dari pengujian internalnya sendiri nggak bisa mendeteksi soal itu? Ya sebenarnya kalau misalnya dilakukan pengujian secara benar, kasus-kasus seperti itu nggak akan mungkin terjadi. Karena ya kadang kita lihat pabrikan itu mengklaim, oh kami telah melakukan pengecekan produk. Jadi ya penulis lihat sih untuk motor ya, untuk motor itu ada TVS sama Suzuki. Dari Suzuki dan TVS menunjukkan motornya diuji ya, bahkan disiksa. Untuk motor suspensinya sampai jeglak-jegluk gitu ya, pakai alat khusus, dipakai lewat jalan sing isine polisi tidur tok, yang isinya lubang tok, dipakai sendirian atau boncengan, sampai diuji seperti itu. Nah, kalau dengan pengujian seperti itu ya pasti bakal ketemu lah. Nggak harus nunggu konsumen yang mengalami. Soal uji tabrakan kalau untuk mobil kan sudah kewajiban kan ya, selain dari persyaratan NCAP itu ya, kan dari pabrikannya sendiri sudah melakukan untuk meyakinkan keamanan. Tapi anehnya, mengapa kok bisa bobol? Nah contoh lah ya, yang untuk Daihatsu itu kan jelas sudah melakukan kecurangan ya. Dari airbag juga, karena ternyata ECU airbagnya pada saat melakukan pengujian airbag itu belum selesai, belum jadi, ECU-nya belum siap, sehingga diganti sama alat lain. Nah kok bisa seperti itu? Nah setelah diuji kok masih lulus, karena ternyata ditemukan ada kejanggalan, ada masalah. Tapi ya fakta-fakta itu menunjukkan adanya kebobrokan komplit total ya, secara keseluruhan dari ya industri-industri di Jepang ya, bahkan dari pemerintahnya sendiri juga mengalami kasus ya,
kasus besar sampai butuh ada pemecatan banyak karena ditemukan korupsi. Jadi ya sepertinya memang kualitas Jepang itu dihancurkan oleh manusianya. Mungkin ya Jepang bisa menciptakan banyak temuan-temuan, tapi ya generasi mudanya jadi menghancurkan apa yang sudah diperjuangkan oleh generasi lama mereka ya. Generasi muda mereka sudah tidak lagi mewarisi sifat-sifat dari pendahulu-pendahulu mereka. Kualitas sudah bukan utama lagi, apalagi di temuannya Daihatsu itu ditemukan bahwa karyawan itu cuek, misal produknya itu nggak lulus kualitasnya. Sesuatu yang sangat mengherankan sekali gitu. Nah, itu di Daihatsu, dan penulis sudah curiga sejak lama di Honda Motor juga seperti itu. Tapi ya sepertinya itu jadi budaya ya. Jadi budaya Jepangnya. Ya penulis asli jadi gak percaya lagi lah dengan produk-produk Jepang ya. Makin baru makin meragukan produknya. Ya semoga aja produk kompetitor bisa lebih banyak masuk Indonesia dengan ya harga terjangkau. Head dealernya juga terjangkau. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.